Ini lagi ngerjain apa tadi? Cross Excel mas. Ya, masalahnya apa kasusnya? Kasusnya di if. Ya maksudnya if-nya kenapa? Contoh kasusnya gitu. Mencari komisi mas. Nah, komisinya didapat dari Komisinya didapat dari jumlah penjualan. jumlah penjualan. Nah, aturannya bagaimana? If dan sum if mas. Iya, maksudnya aturannya itu, rule-nya untuk bisa dapat komisi gimana tadi? Jika penjualannya lebih dari 1 juta, 100 juta, maka dapat 5%. komisinya 5% dari penjualan ya. Penjualan ya. Terus jika lebih dari 46 juta sampai 100 juta, komisinya 3%. Jika 0 sampai 46 juta, komisinya 1%. Oke, kenapa menggunakan if? Dari aturan itu kok menyimpulkan menggunakan if, kenapa? Karena ada jikanya mas. Dan jikanya itu menggunakan, pasti formulanya menggunakan if. Ya. Oke. Nah, untuk mengecek dia dapat 5% dari mana berarti? Dari jumlah penjualannya mas. Oke, jumlah penjualannya ada di sampingnya ya? Iya. Nah itu. Terus nomor 2 gini, kira-kira tadi kan belajar sum if, VLOOKUP, itu kalau di dunia kita itu kepakainya untuk apa gitu. Misalkan masnya kan punya bisnis, nah itu Excel itu sebenarnya gunanya untuk apa di dunianya? Pembukuan mas. Pembukuan bisnis. Iya, sama itu perkiraan bisnis. Kenapa kok bisnis itu harus dibukukan? Kan masnya memang dibukukan punya bisnisnya. Enggak. Transaksinya enggak kan? Enggak. Nah, berarti kan enggak perlu. Sebenarnya perlu mas. Oh, sebenarnya perlu. Kenapa? Ya bisa mengecek itu mas. Apa itu? Misalnya bulan ini untung apa rugi, terus perkiraan bulan depan kayak gimana, kayak gitu mas. Ya, itu namanya apa? Apa namanya mas? Berarti kalau bisnisnya tidak dicatat, tidak tahu rugi atau untung. Iya mas. Lah masnya selama ini bisnis tidak dicatat, tahu nggak untung atau rugi? Tahu sih mas. Tahu lagi berarti saya. Tapi ini perkiraan ke depannya nggak tahu mas, kayak gitu. Berarti kan sebenarnya tidak dicatat sampai bisa merasakan untung atau rugi kan? Iya mas. Nah, berarti kurang tepat. Iya, tepat mas. Apa berarti? Apa mas? Bingung mas. Nah, sampean tahu gak barang yang paling banyak sampean produksi atau jual ke orang lain itu apa yang paling banyak? Tahu mas. Apa? Bahan polyester. Bahan polyester. Ya. Nah, kemudian sampean kan juga punya warung toko. Minuman apa yang paling sering laku? Kopi susu mas. Kopi susu ya kan. Tapi lakunya berapa tahu nggak? Nggak tahu mas. Menghasilkan uang berapa dari penjualan kopi susu tahu nggak? Nggak tahu mas. Nah, tadi kalau kita belajar sum if kan jadi tahu tuh. Oh iya. Nah, oh ternyata penjualan merek Mega Pro itu jumlahnya sekian dan menghasilkan uang sekian dari penjualan motor bermerek Mega Pro ya kan? Ya. Merek lain juga tahu jadinya. Nah, itu sebagai analisa bisnis sebenarnya. Analisa bisnis ya. Sama perencanaan bisnis ke depan.
Terus kalau di desa kepakainya apa kira-kira? Apanya Mas? Excel ini kalau di desa kepakainya di bidang apa kira-kira? Di desa Mas? Kan banyak orang yang bilang wah Excel nggak kepake paling cuma bikin surat gitu kan. Menurut saya ini Mas, bisa itu pencatatan pendapatan dan pengeluaran. Ya, kaki Mas. Nah, salah satunya itu. Tapi ada lagi misal penarikan pajak. Oh iya. Pajak desa setiap tahun kan ada. Nah, di desa kan ada beberapa dusun. Iya Mas. Ya. Kemudian yang narik petugasnya beda-beda. Kadus misalkan berarti masing-masing dusun. Nanti dari situ kita tahu oh ternyata dusun mana yang paling banyak menghasilkan pajak. Kemudian petugas mana yang paling banyak mengumpulkan pajak. Nah, kalau saya jadi Pak Lurah, saya akan berikan bonus kepada orang yang bisa mengumpulkan pajak paling banyak. Oh iya. Ya, itu kalau di kasus penjualan motor tadi berarti salesnya siapa? Oh iya. Nah, kemudian motornya bisa dusun mana? Diganti itu ya. Nah, kasusnya seperti itu. Nah, kalau sales atau pengumpul pajak terbanyak dikasih hadiah senang enggak? Senang. Nah, kalau senang berarti kerjanya giat enggak? Giat. Makanya itu. Jadi ini bergunanya salah satunya seperti itu di desa. Oh iya. Nah, nanti if ada juga halo available juga kan bisa dipakai. Tergantung kita jeli melihat masalahnya apa, kemudian oh ini bisa diselesaikan dengan ini ternyata. Oh iya Mas. Gitu. Dan mungkin itu terima kasih. Terima kasih.